ada wali mursyida, ada wali mursyid. Beruntunglah orang-orang yang berjumpa dengan wali mursyid atau berjumpa dengan murabi mursyid. Nah, ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila Rabb, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke Rabb. Siapa yang jiwa tenang itu? Jiwa yang tenang adalah nafsahu. Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah, bukan nafsu. Nah, di sini perlu dijelaskan apa perbedaan nafsu dengan nafsul mutmainah atau jiwa yang tenang. Nah, di sini akan kita bahas tentang nafsu. Kita tulis biar mudeng, biar paham. Nafsu. Nafsu ini disebut juga dengan wadah. Wadah. Wadah apa? Nafsu ini adalah wadah sifat. Sifat apa aja yang ada di nafsu? Pertama, sifat jin. Dua, sifat siluman. Tiga, sifat setan. Empat, sifat iblis. Nah, apa ciri daripada sifat jin? Pemarah, marah-marah. Marah, ya marah ya. Amarah, suka marah-marah. Yang kedua, sifat siluman seperti apa? Dendam. 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 Iri hati. Buruk sangka. Tiga, sifat setan. Nah, ini suka menggibah, suka menghibah, suka menghibah atau mengata-ngatai ya. Itu sifat setan. Sering mengomong, memanas-manasi. Ini setan, sifat setan ini suka menghibah, membicarakan hal baik buruk orang lain. Dan yang terakhir sifat iblis. Apa itu? Kesombongan. Sombong. Sombong, inilah sifat iblis. Nah, jadi nafsu ini tidak akan bisa mengenal diri, sama sekali tidak akan bisa mengenal diri, karena yang bisa mengenal itu adalah nafsahu. Nah, jadi
Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah, nah itu yang bisa mengenal diri. Nafsu ini nggak bisa mengenal diri. Nah, jadi barang siapa yang bisa mengenal diri, maka bisa mengenal Rob. Maka dibilang, ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji'a ila Rob. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke Rob. Jiwa yang tenang, kembali ke Rob. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri, maka mengenal Robnya. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Jadi nafsahu, ada nafsahu, bukan nafsu. Jadi nafsu ini wadah, nafsahu juga wadah. Nafsu ini wadah. Wadah apa nafsu? Nih, wadah sifat jin. Sholat juga. Marah tetap. Sholat juga. Dendam tetap. Iri hati tetap. Buruk sangka tetap. Sholat juga. Tapi suka menghibah, suka menceritakan orang lain, tidak fokus pada diri sendiri, suka menceritakan aib-aib orang lain, ini adalah sifat setan. Sholat juga, tapi menyombongkan, tidak tahu siapa yang sholat yang ada pada diri, kesombongan bahwasanya akulah yang bisa, dan sering diperlihatkan akulah yang paling pintar, akulah semua tentang aku. Jadi ini perihal aku. Sedangkan hakikat manusia la haula wala, tidak ada daya upaya. Manusia itu hakikatnya lemah. Jadi di sini ada kesombongan, ada keakuan, sudah dipastikan ini adalah nafsu. Jadi apa saja yang terkandung di nafsu ini? Ada namanya nyawa. Selain sifat ada nyawa. Yang pertama nyawa apa? Nyawa hayawan. Nyawa hayawan. Yang kedua, nyawa hayawaniyah. Yang ketiga, nyawa setan jinni. Yang keempat, nyawa setan insi. Yang kelima, nyawa setan iblis. Seperti apa nyawa hayawan? Nah, nyawa hayawan contohnya hidup. Maka hidup hayawan itu seperti apa? Taunya makan, minum, jima. Kalau sudah berkeluarga, makan, minum, tidur, jima, itulah nyawa hayawan. Wadahnya nafsu. Taunya hidup ini hanya cuma makan, hidup ini hanya cuma minum, tidur, dan jima. Semoga bisa dipahami sampai di sini. Dan ada nyawa hayawaniyah. Seperti apa nyawa hayawaniyah?
Nyawa hayawaniyah ini adalah nyawa yang menguasai para orang kaya, pejabat. Apa contohnya? Tidak pernah meyakini bahwa Allah itu sudah memberikan kecukupan kebutuhan baik secara lahiriah maupun batiniah. Apa contohnya? Nyawa hayawan ini mencari makan dengan sebanyak-banyaknya dan akan disimpan untuk kebutuhan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, atau setahun ke depan. Inilah dia yang disebut nyawa hayawaniyah. Mengumpulkan rezeki yang sebanyak-banyaknya untuk stok. Untuk stok. Jadi menyetok bahan makanan sebanyak-banyaknya. Menyetok bahan makanan sebanyak-banyaknya. Dia tidak punya keyakinan bahwasanya Allah memberi rezeki esok hari. Dia tidak percaya dengan hari yang besok berikutnya. Dia tidak memperhatikan hari ini, tapi memperhatikan besok-besoknya terus menerus. Itu baik yang dialami di kehidupannya terus menerus. Ada nyawa setan jinni. Seperti apa nyawa setan jinni? Nyawa setan jinni ini menghasut, menguasai perihal akal. Adanya di akal. Karena nafsu ini adanya di akal. Ini akal, penghasutan terhadap akal. Yang dikedepankan adalah akalnya. Sedangkan Islam itu, iman itu wilayah kolbun, bukan akal. Itu nanti kita bahas. Akal menghasut orang lain supaya mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, tapi di wilayah akal. Setan insi ini setannya manusia. Sama, yang dihasut juga sama. Tidak bisa melalui jalur A, jalur B. Mengakal-akali baik pun kitab maupun pemahaman. Jadi pahamnya hanya di akal terus. Hanya akal pikiran. Sedangkan pikiran ini hanya aktif, tidak boleh diakal-akali. Karena akal-akalan jadinya. Lalu nyawa setan iblis. Ini yang paling sombong. Hafalan banyak. Hafalan 30 juz. Ilmunya dipakai, tapi alimunnya ditinggal. Nah, ini bisa masuk nyawa daripada setan iblis. Tetap perihal akal. Akal yang dikedepankan. Jadi bicara iman itu ada kolbun. Bicara ilmu ada di akal. Inilah yang menguasai daripada nafsu. Jadi nafsu ini apa? Nafsu ini adalah diri yang belum mengenal. Namanya wadah. Nafsu itu adalah wadah. Wadah apa? Wadah sifat jin, wadah sifat siluman, wadah sifat setan, wadah sifat iblis. Nyawanya apa? Nyawa hayawan, nyawa hayawaniyah, nyawa setan jinni, nyawa setan iblis, nyawa setan insi. Nih. Ilmunya ada nih, ada ilmunya. Apa ilmunya? Ilmunya. Ini ada ilmunya. Ilmu paham.
ilmu paham syariat. Syariat. Apa itu syariat? Syariat itu ilmunya fikih. Syariat itu ilmunya fikih. Nah, nih di sini. Paham ya? Sampai sini paham lah, mudah-mudahan paham. Jadi kalau manusia masih berkutat di sini aja, nggak gerak-gerak, berarti masih di nafsu. Nah, apa perbedaan antara nafsu dengan nafsahu? Nah, kita buka untuk nafsahu. Jadi kalau nafsahu ini diri juga. Namanya nafsahu. Nafsahu ini adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri, nah mengenal Rabbnya. Apa isi nafsahu? Nafsahu ini wadah. Nafsahu ini wadah juga. Wadah. Ini wadah. Apa isi nafsahu ini? Isi nafsahu ini adalah sifat-sifat terpuji. Berbeda dengan yang tadi. Nah ini dia. Nafsu ini isinya sifat tercela. Sifat tercela. Tercela toh yang kayak gini. Tercela. Nah, kita buka yang bab nafsahu. Apa nafsahu? Nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nafsahu adalah nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenanglah kembali kepada Rabb. Nafsahulah yang bisa mengenal Rabbahu. Apa isinya? 1. Isinya adalah waridatul. Rabbaniyah. 2. Waridatul ilahiyah. 3. Waridatul malaikat. Apa yang ada di sini? Sifat-sifat terpuji. Isinya sifat terpuji. Di sini sudah tidak ada lagi yang namanya, sudah tidak ada buruk sangka.
Apa buruk sangka itu? Nanti kita jelaskan. Nah, apa waridatul robbaniyah? Nyawa-nyawa yang ada di alam rob. Apa itu di alam rob? Di alam Rabbul Alamin. Seperti apa di alam Rabbul Alamin? Datang, tanya kemari, biar tahu. Yang kedua, waridatul ilahiyah. Apa waridatul ilahiyah? Nyawa yang berasal dari alam ketuhanan. Apa itu ilahiyah? Dari alam ketuhanan. Nggak tahu, datang kemari nanya. Yang ketiga, waridatul malaikat. Nah, ini sering kita dengar. Malaikat. Apa itu? Sifat-sifat malaikat. Sifat ilahiyah, sifat robbaniyah. Jadi semuanya terpuji. Nggak paham tentang hal ini. Karena ini privasi, datang kemari nanya. Maka nafsahu ini mengenal robnya. Karena isinya ini. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Kenapa nafsahu ini bisa mengenal robnya? Kenapa diri ini bisa mengenal rob? Karena isinya ini. Waridatul robbaniyah, waridatul ilahiyah, waridatul malaikat. Ini di mana? Namanya di alam akhirat. Namanya akhirat. Akhirat. Nah, apa bedanya nafsu? Nafsu ini dunia. Apa aja yang ada di nafsu? Apa aja yang ada di nafsu? Ini. Bahagia juga di sini, tenang juga. Tenang. Tapi ada lawan katanya. Di dunia, yang namanya di dunia selalu ada lawan kata. Contohnya ini, kita buka perihal dunia. Ini ada dunia. Ada dunia. Ada akhirat. Dunia ini penuh dengan lawan kata. Apa contohnya? Sakit. Apalagi? Sakit lawan katanya sembuh. Bukan. Ada sakit, ada baik. Ada senang. Ada susah. Ada bahagia. Ada lawan katanya gelisah. Ada kaya. Ada lawan katanya miskin. Ada cantik. Ada lawan katanya jelek. Ada apa lagi? Semua berhubungan dengan lawan kata. Nah, di dunia ini penuh dengan lawan kata. Ada hidup, ada mati.
Senang juga tapi sebentar, nanti susah. Bahagia mah bentar, ntar gelisah. Ntar bahagia, ntar gelisah. Bentar gelisah, bentar bahagia. Kaya, bentar kaya, bentar miskin. Cantik, toh juga nanti jelek. Semua lawan kata. Hidup toh nanti juga mati. Lawan kata. Apa perbedaan di akhirat? Bako, villa. Bako. Apa yang bako? Tenang ya bako. Tenang aja, nggak ada lawan kata. Kaya ya kaya aja, nggak ada lawan kata. Bako. Jadi di akhirat itu bako. Di dunia selalu ada lawan kata. Di akhirat bako. Kalau senang ya bako senangnya. Kekal, yang dikatakan bako ini kekal. Gak mungkin. Tanya dulu kemari biar jadi mungkin. Jadi itu perbedaan antara dunia dan akhirat. Jadi toh kita hidup ini di mana? Mau bahagia di dunia dan bahagia akhirat toh? Gimana caranya? Nanya. Gimana caranya? Akhirat tempat bako. Dunia lawan kata. Jadi yang perlu dikejar duniakah atau akhirat? Tentu jawabannya akhirat. Tapi sedangkan yang ditulis dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bagaimana caranya agar bahagia dunia akhirat? Belajar. Man arofa nafsahu aja belum tahu, apalagi mau cerita dunia. Pasti beda paham. Atau akhirat, beda lagi. Akhirat perihal robbahu. Karena di sini adalah bako. Bukan nanti, tapi ini sekarang terjadi. Bukan ngayal, tapi ini ada.